Nama Fernando, NIM 1910416956. Kelas A3 pagi, hari tanggal Kamis 15 Juli 2021. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Adi Mursalin SEMM. Jawaban UAS. Nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Jawab, iya, karena daftar hadir sangat berpengaruh terhadap nilai agar bisa mengikuti UAS ini, dan yang terpenting adalah agar terus mendapatkan pengetahuan tentang analisis lingkungan bisnis itu bagaimana dan seperti apa cara berbisnis yang baik. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, 14 kali pertemuan. Yang ketiga, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, yang saya lakukan ialah selalu mengikuti kelas ALB dengan baik. Manfaat yang saya rasakan yaitu saya bisa mengetahui bagaimana cara menganalisis lingkungan bisnis. Yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawab, tugas meringkas buku analisis lingkungan bisnis dan membuat PPT dari buku analisis lingkungan bisnis. Yang kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa jumlah halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut, dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawab, buku ajaran analisis lingkungan bisnis yang menulisnya Adi Mursalin SEMM, jumlah halaman 693, jumlah bab 14. Pendapat saya mengenai buku ini sangat baik karena sangat membantu mahasiswa dalam belajar. Manfaatnya yaitu saya bisa mengetahui apa itu analisis lingkungan bisnis dan tahu bagaimana cara menganalisis lingkungan bisnis dengan baik. Tahun pembuatan yaitu 2020. Bagaimana kuliah daring ALB memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawab, kesannya sangat baik walaupun masih daring tetapi tetap efektif. Yang digunakan yaitu WhatsApp, Google Classroom, dan Google Meet, Facebook, Telegram. Bagian B. 1. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jawab, manajemen krisis adalah sebuah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat mengikat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen krisis harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Yang pertama, penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah
kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prosedur penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan prosedur perusahaan di lingkungan dan pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya. Ini juga merupakan langkah awal dapat mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Yang kedua, kesiapan. Bagian terpenting dari kesiapan adalah perorganisasian perusahaan yang rentan terhadap krisis. Membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Yang ketiga, analis akar penyebab. Langkah pertama dalam pengembangan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis ini jelas bagi banyak perusahaan. Tanggapan atau respon. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebab, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Yang terakhir, yang kelima, resolusi. Resolusi adalah pengembaraan atau ketajaman. 3. Bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dan melakukan bisnisnya. Jawab. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan bagaimana pasar menjadi kelompok pembeli berdasarkan perbedaan seperti kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda, mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Yang kedua, penempatan target pasar. Penempatan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sebuah perusahaan besar mungkin memutuskan untuk menawarkan ragam produk yang lengkap dalam melayani seluruh segmen pasarnya. Yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatinya. Dalam segmen tersebut, posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Oleh karena itu, Anda harus mengembangkan posisi pasar yang unik untuk produk. Jika produk dianggap sama persis dengan produk lainnya di pasar, maka konsumen tidak mempunyai alasan untuk membelinya. Contohnya yaitu Netflix dengan layanan streaming on demand-nya, Gojek dengan pemasaran via aplikasi, Genius BTPN dengan fasilitas banking online. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum, dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar genetik atau umum tersebut. Jawab. Strategi non-pasar umum mengacu pada organisasi internal dan eksternal dan faktor korupsi yang memberikan keterlibatan pada pasar dan jenis lembaga dan organisasi masyarakat lainnya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Yang kelima, pilih salah satu dari bab 1-15 yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawab. Bab 5. Manajemen krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, kredibilitas manajemen,
Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Contohnya yaitu Wellman mengoperasikan pusat operasi darurat di kantor pusatnya dan mulai melacak badai di Karibia ketika ditingkatkan statusnya menjadi depresi tropis sekitar 6 hari sebelum badai itu melanda pantai Teluk sebagai badai Katrina. Dengan menggunakan perakiraan dan National Weather Service dan ahli meteorologi swasta, perusahaan memproyeksikan jalur badai. Yang keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Jawab. Peran pemerintah dalam bisnis menurut Porter yaitu 1. Spesialisasi faktor. Yang kedua, menempatkan regulasi. Yang ketiga, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan. Yang keempat, pendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan. 5. Mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar karena mereka hanya menjadi pemangku kepentingan untuk kelanjutan suatu perekonomian negara ataupun wilayah. Bagian C. Setelah mahasiswa menonton video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna dari judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Bagian A, jawaban. Judulnya yaitu efektif lingkungan bukan pasar. Maknanya yaitu saya bisa tahu bagaimana perkembangan perekonomian di Indonesia. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodalan, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Jawab bagian B. Judulnya langkah-langkah pemimpin negeri dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kelambatan yang menjadi dampak dari adanya pandemi COVID. Badan Pusat Statistik BPS mengoperasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97%. Terjadi pada kuartal 1 per tahun 2021. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan ilmuah yang menjadi komponen yang dijadikan alat ukur terhadap pengeluaran pertumbuhan ekonomi di suatu negara.